Yang kedua, kita kemudian tahun 45 menjadi satu negara Indonesia 1945. Proses menuju ke sana digagas oleh kaum terdidik, kaum cendekia, mereka yang melek dengan literatur negara modern, yang paham tentang tata negara, paham tentang sosiologi bagi rakyatnya, paham tentang perubahan zaman yang sedang terjadi. Saudara-saudara sekalian, bila saudara membaca notulensi perdebatan BPU PKI dan membaca tulisan-tulisan para perintis kemerdekaan, di situ akan terlihat betapa mendalamnya gagasan dan pikiran di balik satu kata kemerdekaan. Jadi bukan semata-mata mengusir penjajahan, bukan sama sekali. Di situ begitu banyak pikiran tentang perubahan yang harus terjadi di bangsa kita. Jadi untuk terjadinya itu diperlukan kemerdekaan. Dan pikiran-pikiran ini dulu sekalian ada di semua aspek dan setiap tokohnya. Yang paling banyak disebut adalah nama Bung Karno, nama Bung Hatta, nama Bung Sahrir, betul tidak? Tapi coba lihat, Anda lihat yang namanya Ki Hajar Dewantoro. Pikiran-pikirannya, kita tahunya Ki Hajar Dewantoro itu Tuturi Handayani, betul ya? Karena lambangnya di mana-mana Tuturi Handayani. Ada dua besar, gagasan pendidikan dan gagasan kebudayaan untuk bangsa Indonesia. Ditulis di tahun 30-an, 40-an. Dan kalau ada yang membaca tulisan Ki Hajar Dewantoro sekarang, ditulis tahun 30-an tentang konsep pendidikan bagi bangsa kita, lalu melihat yang dikerjakan di Finlandia seperti sama, dan kita akan terbengong-bengong, bisa Ki Hajar Dewantoro sudah memikirkan ini tahun 30-an. Dan kemudian lihat di Eropa Utara, di Skandinavia, konsep yang sama itu dijalankan. Di negeri ini tak dibaca konsepnya, apalagi dilaksanakan. Saya pernah tugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya masuk kementerian, di hari pertama saya masuk, saya tanya, udah ada yang baca belum buku Ki Hajar Dewantoro? Dan ternyata di kementerian itu udah ada yang baca. Jadi saya salah satu hal pertama yang saya lakukan adalah saya beli buku Ki Hajar Dewantoro, minta kementerian ini diberikan kepada semua pejabat yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan supaya semua baca apa yang ditulis Ki Hajar Dewantoro di tahun 1930-an. Karena yang kita baca Tuturi Handayani, tapi pikiran besarnya. Dan ketika kita pesan ke taman siswa di Jogja, taman siswanya kehabisan stok. Saking sudah tidak pernah ada yang cari lagi dan beli lagi. Ini ilustrasi teman-teman bahwa yang disebut sebagai fase perjuangan menuju 1945 itu bukan semata-mata orang berbondong-bondong yuk kita rampas kemerdekaan dari Belanda, dari Jepang, bukan. Ini hasil pergolakan pemikiran begitu banyak pribadi-pribadi di sana, dan pribadi-pribadi itu memunculkan pikirannya dalam bahasa Indonesia, dalam dokumen tertulis, di dalam pidato-pidato. Karena itu kalau menyaksikan itu semua, tidak ada bangsa yang tidak terpesona melihat perjuangan intelektual Indonesia menuju kemerdekaan. Tidak ada yang tidak terpesona. Kalau Anda perhatikan, proses itu penuh dengan gagasan. Karena itu, ketika Indonesia merdeka pula, teman-teman baca pembukaan itu, kita akan kagum betapa pikiran-pikiran besar itu muncul dalam satu halaman yang padat. Kalau bahasa sekarang daging semua gitu sih. Dan dagingnya nggak pakai lemak di situ. Tidak ada kata-kata bermanfaat yang muncul di situ. Setiap kata-kata di situ penuh dengan makna. Kadang-kadang kalau kita baca itu kan kita lihat mana ini where is the meat, gitu, mana dagingnya nih, kok tulang semua. Kalau ini daging semua dan tanpa lemak. Ini menggambarkan teman-teman menuju satu negara sebagai sebuah perjuangan bangsa yang solid. Nah, ini satu. Yang kedua, Indonesia menjadi
satu negara. Apakah selesai perjuangan kita dengan satu negara? Tidak. Kenapa tidak? Karena pada fase itu kita masih terpisah-pisah dengan gagasan federasi sebagai kompromi dengan mantan kolonial Belanda. Lalu muncul mosi Nasdem untuk menjadikan Indonesia sebagai negara, kembali konsep negara kesatuan. Ini satu yang ketiga, satu bangsa, satu negara, satu kesatuan. Tapi pada saat itu masih ada satu lagi yang belum. Antar pulau dibatasi, dipisahkan oleh air, oleh laut, yang lautnya itu dianggap sebagai wilayah internasional. Coba Anda bayangkan, Laut Jawa isinya kapal-kapal internasional, kapal perang internasional, dan itu bukan wilayah Indonesia. Selat Makassar itu wilayah internasional. Selat Sunda wilayah internasional. Semua wilayah internasional. Jadi yang disebut wilayah Indonesia cuma tanahnya saja. Sementara kita kemarin bicara tanah. Ini peristiwanya saya dengar anekdota. Para sejarawan mungkin bisa memverifikasi. Bung Karno berada di Cirebon. Ada yang di Cirebon ya di sini? Di Cirebon. Di depan saya dengar dari Cirebon. Bung Karno datang ke Cirebon bersama dengan Juanda, bersama dengan rombongan tentunya. Pada saat itu melihat ada kapal-kapal asing yang berada di sekitar pelabuhan Cirebon. Lalu tanya, ini banyak sekali kapal-kapal asing. Memang ini wilayahnya kan wilayah asing. Muncul kesadaran baru bahwa ini PR, bukan tidak tahu, tapi muncul pemantik. Iya ya, ini harus kita bereskan. Dan kemudian muncul deklarasi Juanda 1957 deklarasi Juanda mengatakan bahwa seluruh wilayah air yang berada di dalam dan di antara pulau-pulau adalah wilayah Indonesia. Kita menyebutnya wawasan Nusantara. Kita klaim itu seluruh air itu berada di wilayah Indonesia. Apa yang terjadi, Bapak sekalian? Ketika kita mengklaim itu, dunia tidak mengakui. Dunia bilang sorry, kami tetap lewat di situ. Kami tetap lewat di situ. Tidak diakui. Apa yang terjadi? Indonesia berjuang untuk mendapatkan pengakuan itu dari mulai tahun 57 dan perjuangan itu berakhir tahun 82. 25 tahun memperjuangkan di kawasan diplomasi internasional, memastikan bahwa wilayah air adalah bagian dari kita. Dan akhirnya tahun 1982 keluar kesepakatan United Nations Convention Law of the Sea UN Clause, dan mengatakan dunia mengakui bahwa kawasan perairan di dalam wilayah Indonesia menjadi milik Republik Indonesia. Teman-teman, ini adalah satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu wilayah. Ini satu yang keempat. Satu yang keempat. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita bisa lewat di dalam perairan kita, itu milik kita. Pertanyaan berikutnya kemudian, sesudah ini kita miliki, satu apa lagi yang ke depan harus kita miliki? Ini PR kita. Ini PR gerakan rakyat, dan ini tugas kader-kader semua untuk menuntaskan satu yang berikutnya. Siap? Siap.